Ada yang mau sampaikan? Oh, saya kira. Sampai jam berapa ini Ustaz? Sampai jam berapa ini? 7.47. Maksimal ya. Jangan bilang minimal ya. Maksimal jam 8. Nah, insyaallah taala. Nah ini kita mau sholat di tempat umum, pom bensin, mau sholat terminal, mau sholat kantor. Saat akan sholat didapati ada wanita yang akan sholat juga di sana. Artinya apa ini? Cuman berdua. Jika berjamaah dengan dia, apakah berkholwat Ustaz? Kalau berdua, iya. Itu definisi kholwat berdua. Meskipun bukan pacaran ya, tapi di sebuah tempat hanya berdua. Itu fitnah besar. Jangan bermain-main dengan masalah ini ya ikhwan. Antum keluar, tunggu dia selesai, baru ada masuk. Atau tunggu yang lain. Mungkin ada lagi yang masih berwudu segala macam, sehingga ada yang lainnya di situ. Baik, kaidah syar'i ikhwan, darul mafsadah muqaddamun ala jalil maslahat. Meredam mafasid, kerusakan, fitnah didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kamu kepingin berjamaah, jamaah kan maslahat ya. Tapi makamnya berduaan doang dengan perempuan tadi itu. Apalagi perempuan tadi masih apa ya? Ya kita nggak tahu sih kenapa apa nggak sih kalau dia sendirian masih muda, kamunya masih muda juga, cantik lagi, kamunya tampan lagi, masya Allah, semakin besar fitnahnya. Jangan, barakallahu, jangan. Ya tunggu yang lain atau biarkan dia duluan, selesai dia pergi, baru Anda mengerjakan ibadah Anda barakallahu fikum. Meredam fitnah didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Yang lain terkait dengan tema kita? Monggo masih ada waktu 10 menit, lumayan deh. Baik, sebuah masjid yang tidak ada imam rawatibnya, kayak tadi itu, mushola pom, mushola terminal, mushola kantor yang memang nggak ada rawatibnya. Baik, nggak ada imam rawatib, tapi banyak yang datang mau mengadakan berjamaah. Makanya masing-masing tahu diri. Ketika bacanya nggak bagus, jangan maju. Ini penting ini, tahu diri. Baik, ketika dia memandang, tidak ada yang punya kemampuan, dia punya kemampuan, silakan dia maju. Dikarenakan nggak ada rawatibnya. Makanya, kalau secara realnya di lapangan, seringkalinya langsung pada maju. Siapa gerangan? Tuh, antum nggak perhatian tuh dengan yang gini-gini nih. Biasanya ketika jamaah langsung ada yang maju. Siapa gerangan? Ya itulah. Mana nggih? Ya itulah. Tapi kalau kondisinya mereka adalah orang awamun nas, tidak merasa dirinya punya sesuatu, lihat antum, bisa nyuruh antum. Monggo Pak. Kelihatan naik gamis, jubah gitu ya, punya lihya, dirasa ini inner ini berarti. Ini. Monggo Pak. Dan antum mampu, antum maju. Antum nggak mampu, antum mohon maaf berlepotan baca Qur'annya belum bagus tajwidnya. Maaf Pak, saya kurang bagus bacaannya. Monggo yang lain. Tapi kalau ada yang nggak bakal,
langsung maju dia. Gimana? Bahkan antum sudah maju loh, dia nggak bakal maju. Antum selesai, dia bikin baru. Bahkan 2 jamaah. Ya mana? Nggak perhatian tuh antum. Ya, alhamdulillah antum jarang jamaah di luar. Kalau saya sering, karena sering safar, kadang ya di bandara, kadang di stasiun, kadang di pom. Udah kalau mendapati begitu, udah jamaah sendiri-sendiri. Nah, gimana lagi? Dikarenakan nggak ada yang merawatib, ya sudah. Sebisa mungkin kita berjamaah dengan yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang 7 menit. Monggo. Monggo, Pak. Masya Allah. Yang pertama, seorang anak yang belum dikhitan. Ini lafaznya beliau ya, yang belum dikhitan. Apakah bisa mengumandangkan azan untuk 5 waktu yang fardu? Terkait dengan masalah azan, itu ketentuannya bukan menggunakan khitan atau belum khitan. Khitan aja kadang masing-masing tempat beda-beda. Di sebuah tempat bayi udah dikhitan pada hari yang ke-7. Ada yang udah gede baru dikhitan. Bobitnya adalah yang pertama mumayyiz. Harus sudah mumayyiz. Ngerti A, ngerti B, ngerti meskipun dia belum balik. Yang kedua adalah punya kemampuan, punya keahlian untuk mengumandangkan azan. Bagus alam azannya, ngerti bagaimana azan, mengerti itu semuanya dan punya ilmunya. Tidak masalah. Tapi lebih awal dipilih yang betul-betul mukallaf. Supaya azan ini kan syiar. Supaya jangan sampai dijadikan bahan permainan. Barakallahu. Serius. Dalam fikih para ulama, muadzin sebagai muadzin. Betul-betul dipilih sosok muadzin yang suaranya lantang, bagus, memahami hukum-hukum azan dan yang terkait dengan masalah itu. Barakallahu. Terkait dengan kadar bolehnya itu ketentuannya, kadar afdholiyahnya muadzin tidak sembarang muadzin ya Pak. Makanya di Haram al-Makki wal Madani itu enggak sembarang adzan, ditunjuk muadzin khusus. Ini yang muadzin. Sampai dikenalkan, oh ini muadzin Masjid Nabawi, muadzin Masjidil Haram. Muadzin Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi namanya, masjidnya ini. Bukan? Abu Hurairah. Dikasih modelnya yang bagus para ulama. Cuman kadang di sebuah tempat itu yang suaranya maknyes itu jangan ganteng-ganteng ini. Mohon maaf ya, yang sepuh-sepuh kurang, yang bapak juga kurang, kesibukan barangkali. Yang suaranya lantang, bagus, bisa dengan baik, yang ganteng-ganteng ini. Ya monggo maju, yang penting tidak mumayyiz, apalagi dia sudah mendekati balik dan punya kemampuan, punya ilmu tentang azan tadi. Barakallahu. Ngono pakai. Ada wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, ada 3 orang mau sholat berjamaah ini. 2 dewasa, 1 anak-anak. Baik. Saya mau tanya, anak-anak ini berapa usianya? Apakah udah mumayyiz atau belum? Belum dikhitan bahasanya. Ini bobotnya orang Banjar kayaknya, apa orang Bugis ini belum dikhitan. Belum balik lah, belum balik. Baik. Anak itu, ini tolong dipahami yang punya anak kecil. Anak itu ketika belum mumayyiz, tidak diperbolehkan masuk dalam shaf. Itu bisa memutus shaf. Barakallahu. Dan juga bahkan nggak diperbolehkan berdiri untuk sholat bersama dengan yang lainnya. Kenapa belum mumayyiz? Dia tolong pahami baik-baik. Dibawa ke masjid boleh,
tapi bukan dimasukkan dalam shaf atau diberikan dalam shaf. Taruh di depan bapaknya, depan ibunya, supaya dia terbiasa menyaksikan kaum muslim beribadah. Kenapa demikian? Dalam bab ini khusus bab ini, bab salat. Rasul mengatakan muru auladakum bis salati wa hum abnau sab'i sinin. Kamu perintahkan anak-anak kamu salat usia 7 tahun baru diperintah. Paham insyaallah ya? 7 tahun sudah mumayyiz di tahun ini. Kamu berapa usianya? 8 tahun sudah sedikit. Baru diajari sampai 3 tahun ke depan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul kalau kamu salat ketika usia 10 tahun. Itu bab salat. Di bawah itu tidak bisa. Jangan disuruh apalagi diberdirikan. Khawatir kata para ulama nanti dia meremehkan salatnya. Barakallahu fikum. Tapi ketika sebelum itu maka dia bukan orang yang layak dimasukkan dalam salat. Terkait dengan soal tadi, ketika 2 orang, 2 dewasa, 1 anak-anak, anak-anak ini masih belum mumayyiz, maka dia gak diikutkan dalam salat. Langsung sejajar, imam sebelah kiri, imam sebelah kanan sejajar. Paham ya? Ini yang sunnah. Tapi kalau anak sudah mumayyiz, ngerti salat, dan ngerti bagaimana kaifiyah tata caranya dan bacaan-bacaannya bagus, tidak main-main. Ya, ini bagus kan? Bagus saja ya, tidak main-main kan dia. Itu dibikin berdua di belakang. Imam depan, di belakang dewasa sama anak-anak kecil yang sudah mengerti bab sholat. Paham ya? Tergantung anak kecilnya ini. 2 laki-laki dewasa, 1 perempuan. Ini mahram dulu ya, jangan dibahas yang tadi itu. Mahram. Bagaimana caranya? Yang laki-laki sejajar, kiri imam, kanan makmum. Perempuan soft di belakang sendirian. Barakallahu. Paham ya? 1 laki 2 perempuan. Laki imam di depan, 2 perempuan sejajar di makmum. Wah, karena dipahami ya? Ada mafhum. Kurang semenit. Kurang semenit. Monggo. Fenomena sholat di kursi Ustaz. Nggih. Karena dia mau berdiri. Nggih. Tapi rematik mungkin nggak bisa sujud. Itu bagusnya duduk di kursi atau berdiri saja. Itu ada uzur. Dia rematik kok. Rematik ya. Tapi dia bisa berdiri Ustaz. Udah berdiri, tapi nggak usah. Kalau yang demikian maka yang dia mampu, yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau dia tidak mungkin, ya sudah. Imma berdiri ketika mampu, duduk di kursi ketika tidak mampu. Wa imma langsung duduk. Barakallahu fikum. Jadi misalkan ini pakai kursi nih, dia rematik nih, atau dia lagi masa pada apa namanya kakinya, dia menggunakan kursi nggak ada masalah. Pas berdiri normal. Ruku normal. Pas sujud dia duduk kemudian menggunakan kepala sujud. Nah, demi fattaqullaha mastata'tum. Kalau langsung dari awal duduk, Nggak masalah. Diperbolehkan dikarenakan memang tidak ada uzur di situ. Yang tadi kita bahas fenomena nggak ada uzur. Tapi banyak loh, banyak itu. Yang demikian. Tapi antum jangan suudzon sama yang pakai kursi loh ya. Jangan. Pak, nggak ada uzur kan? Oh, jangan suka begitu antum ini. Langsung barangkali sakit. Oh, tiba-tiba dia jalan santai, wah bergas begitu. Loh, Pak, tadi Bapak nggak sakit? Sehat? Mau maaf Pak, kalau masih sehat harus berdiri Pak. Kalau fardu itu Pak, rukun itu Pak. Nggak boleh sampai duduk. Mau maaf Pak, nanti kedepannya jenengan selalu berdiri. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Dipahami? Berdiri itu kalau fardu rukun. Kalau sholat sunnah hukumnya nggak rukun. Artinya boleh dari mulai awal sholat sambil duduk.
Dipahami ya? Insyaallah. Kelebihan semenit. Yang mana ini? Yang mana ini? Oh, yang betul. Bisa berdiri ketika mampu, rukuk normal, sujud, duduk. Sambil duduk. Begitu berdiri lagi. Aman aja. Kalau bicara mana lebih utama, ini lebih utama. Dia mengerjakannya yang mampu dikerjakan. Yang nggak mampu, maka dengan uzur yang dia miliki. Ada orang yang nggak cuma memang sakit, dia kalau gini-gini juga sakit juga, ya sudah sambil duduk saja. Namanya fattaqullaha mastata'tum. Anda melihat di Haram Nabawi, Haramul Makki begitu. Diri duduk setelah itu, diri lagi duduk setelah itu. Dan perhatikan memang sudah sepe-sepe, sudah tua gemuk lagi, uzur insyaallah. Tapi yang jadi masalah tidak ada uzur. Itu kesalahan besar. Sambung, cekap, cukup ya. Kelebihan 2 menit ini. Cukup insyaallah ya. Cukup semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.